Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar keperawatan gawat darurat ya. Saya rasa saya nggak usah memperkenalkan di nama saya ya. Jadi kita bersama-sama membahas tentang asuhan keperawatan tentang dasar-dasar kegawat daruratan dulu. Okay. Oke. Nah, ketika kita membahas tentang konsep dasar asuhan keperawatan pada gawat darurat. Nah, di sini jenengan diletakkan pada semester akhir. Kenapa? Karena di gawat darurat ini otomatis jenengan harus paling tidak mengetahui semua konsep dasar asuhan keperawatan di departemen yang lain, baik di dalam departemen maternitas, kemudian KMP, dasar, kemudian gerontik, kemudian juga jiwa. Karena ketika kita berhubungan dengan kasus gawat darurat, kita nggak bisa memilih pasien yang kita tangani itu, kasusnya yang KMB saja, karena ketika kita bertemu dengan pasien gawat darurat, kita sebagai lini depan ya, di mana kita menerima pasien atau klien, nah itu kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada pasien ya. Jadi semua departemen harus jenengan paling tidak paham. Jadi ketika kita melakukan penanganan, kita bisa cepat dan berpikir kritis. Nah, untuk gawat darurat biasanya dibagi menjadi dua ya, yang di intra hospital ya, ketika kita masuk ke rumah sakit, nah, dan juga di pre-hospital ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan di wahana atau bisa di komunitas atau ketika kita memberikan penanganan ketika di luar rumah sakit ya. Nah, mungkin untuk pendahuluannya ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gawat darurat atau emergency ya? Di sini adalah penderita yang oleh suatu penyebab penyakit, trauma atau kecelakaan, tindakan anestesi jika tidak segera ditolong ya akan mengalami kecacatan. Ya, otomatis kalau kita berbicara kecacatan, ini biasanya bersifat irreversible, nggak bisa kembali lagi. Okay? Dan kemudian kehilangan organ tubuh atau meninggal. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, ada pada pasien-pasien kegawat daruratan, jika tidak segera ditangani, maka pasien akan jatuh pada kondisi yang lebih parah, bahkan kondisi meninggal atau kondisi-kondisi kecacatan yang irreversible, nggak bisa dibalikin lagi. Ya, nah dalam kegawat daruratan kita juga harus mengenal namanya time saving is life saving. Waktu adalah nyawa dan hitungannya tidak berhubungan dengan jam lagi, tetapi detik dan menit. Kita ingat bila 4 sampai 6 menit otak tidak mendapatkan oksigen, maka akan terjadi kerusakan pada batang otak yang menyebabkan mati batang otak sehingga tubuhnya bisa berfungsi tetapi otaknya tidak bisa berfungsi sehingga dia untuk bernafas dan sebagainya macamnya harus dibantu oleh ventilator dan itu irreversible. Susah sekali untuk savingnya sangat kecil ya, walaupun beberapa kasus ada yang namanya keajaiban tetapi itu sangat jarang sekali ya, menurut jurnal-jurnal sangat jarang. Yang koma bisa bangun lagi itu biasanya karena tidak ada kerusakan pada organ-organ di otak atau struktur jaringan otaknya ya. Tindakan pada menit-menit pertama menentukan hidup atau mati penderita. Jadi ya nanti jenengan mungkin sudah bertemu di terutama yang sangat dekat sekali kaitannya adalah di kardiovaskuler. Jadi ketika untuk onset penanganan pertama itu tidak boleh lebih dari 30 menit, maka dari itu pada penyakit-penyakit kardiovaskuler atau masalah kardiovaskuler tidak boleh lebih dari 30 menit ya, itu akan mempertahankan MAP atau mean arterial pressure sehingga untuk ke otak ya ini
masuknya udara atau maksud saya O2 atau perfusi jaringan otak tidak akan terganggu. Maka dari itu antara kegawat daruratan dan kardiovaskuler ini biasanya sangat berjalan erat. Jadi kalau kita menangani kardiovaskuler, nanti menangani gawat daruratan, kardiovaskuler ini juga sangat penting ya. Jadi untuk membaca EKG, kemudian kondisi-kondisi darurat pada kardiovaskuler, nah itu untuk mempertahankan kehidupan pasien, nah itu kita perlu memperhatikan MAP-nya sehingga ketika kondisi-kondisi pasien dalam keadaan yang kritis sekalipun atau gawat darurat, kita bisa tetap mempertahankan MAP minimal 70 ya, sehingga dia bisa memenuhi perfusi jaringan untuk organ-organ besar seperti contohnya ginjal, otak, terus kemudian pencernaan, terus kemudian hati ya, organ-organ yang besar-besar ya. Itu. Terus kemudian tindakan pada menit-menit pertama menentukan hidup atau matinya penderita. Ya, ingat 4-6 menit itu adalah waktu kita untuk tetap mempertahankan perfusi jaringan otak. Ya, kalau yang lain kalau umpama kurang dari itu, nah atau maksud dari itu lebih dari itu berisiko terjadi kerusakan permanen pada otak dan itu sangat berbahaya bagi pasien. Ya, tindakannya harus tepat, cepat dan cermat. Jadi bukan karena cepat dan dia tepat karena kita membutuhkan gerakan yang cepat, kita perlu koordinasi antara tim karena gawat darurat itu punya tim ya. Nah kita nggak bisa ngawur, kita harus cepat ya. Nah ini karakteristik kondisi gawat darurat. Jadi kita membahas tentang gawat darurat dulu ya. Ini tingkat kegawatan pasien sulit diprediksi ya. Terus kemudian keterbatasan waktu, data, sarana, pengkajian, diagnosis, dan tindakan. Nah, ini apalagi jenengan kalau berhubungan dengan kasus-kasus prehospital. Ini sering sekali saya terjadi ketika saya lagi pulang kerja atau berangkat kerja, otomatis ya kemarin juga ada kejadian. Nah, itu kita ketika bertemu pasien, ya pasien jatuh ya itu sudah harus mindset kita ada ya, jadi kita amankan dulu diri kita ya, nanti ada kemudian kita temui pasien, kita primary survei ya, kebetulan waktu itu kasus saya sama Pak Zul. Nah Pak Zul yang primary survei, saya yang sekunderinya saya cepet ya, jadi cuma tanya jatuhnya tadi gimana Mbak, landingnya gimana. Nah itu dari jatuhnya kita bisa memperkirakan oh yang bakalan terjadi trauma itu seperti ini. Jadi ketika itu Pak Zul melakukan primary survei, saya yang secondary survei. Jadi kita tim mempercepat ya, itu caranya gitu nanti ya. Walaupun dan bagaimana seperti itu kok bisa cepat Bu, karena memang harus dibiasakan. Kalau berteoritis saja akan susah ya. Jadi ketika Pak Zul melakukan primary survei, saya nggak nunggu sudah selesai nggak ya primary surveinya, jadi saya suruh secondary-nya nggak. Langsung ketika Pak Zul melakukan primary survei untuk mencegah pasiennya terlalu konsen pada rasa nyerinya, saya yang secondary survei. Itulah pekerjaan tim ya. Walaupun setelah itu kaki kanan saya mengalami kram karena salah angkat gitu ya. Ini ya. Kemudian karena adanya keterbatasan waktu, data, dan sarana, nah ini juga kasus sering sekali saya untuk mengangkat pasien yang jatuh karena KLL masuk ke got. Nah untuk mengangkatnya karena dia ada cedera kepalanya, nah itu harus benar-benar menjadi leader dari orang-orang awam sehingga jangan sampai pasiennya naik kemudian terjadi cedera servikal, itu sangat berbahaya. Jadi jenengan kalau umpama berhubungan dengan perawatan gawat darurat apalagi yang prehospital harus benar-benar imajinasinya tinggi ya, seperti itu. Keperawatan diberikan untuk seluruh usia, jadi tidak ada batasan usia. Seperti KMP usia dewasa, kalau anak bisa kepada anak. Jadi ketika kita membahas tentang kegawat daruratan, kita harus di dalam mindset kita itu sudah semuanya ada kotak-kotak oh keperawatan anak, oh dapat pasien anak, berarti saya harus melakukan pengkajian pada anak. Ini apa saja yang penting selain khusus pengkajian pada badar. Terus kemudian tindakan memerlukan ketepatan dan
kecepatan yang sangat tinggi, ya. Bahkan hitungannya tetes itu juga sangat penting. Perbedaan ukuran atau 0,11 itu sangat berarti sekali pada penanganan gawat darurat, ya. Terus kemudian saling ketergantungan yang tinggi antara profesi kesehatan. Jadi ini harus benar-benar koordinasi. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu pasien dengan kegawatan, kita nggak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu langsung melakukan koordinasi. Dan biasanya orang-orang yang memang sudah sering terlatih di garda, mereka nggak akan saling menunggu. Umpama tadi yang saya ceritakan, kasus ini kasus cerita yang memang real. Kemarin baru kejadian, ya. Nah, kebetulan di situ ada saya, ada Pak Zul, terus ada salah satu mantan dosen kita di sini. Nah, kemudian yang saya ceritakan ketika Pak Zul berdiri melakukan primary survei, saya langsung secondary survei, ya. Terus kemudian ada lagi perawat di situ langsung koordinasi dengan Polsek. Jadi langsung penanganan pasiennya nggak sampai setengah jam ketika kami datang. Sebelumnya ya menjadi tontonan massal. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti itu akhirnya tim laka lantasnya minta gimana kalau dipanggilkan ambulan. Waduh, ini kelamaan Pak, sudah sudah lebih dari 30 menit pasiennya tanpa pertolongan di situ. Akhirnya kami putuskan ngangkatlah kita ke pasien ke dalam itu truk polisinya, bukan truk sih, harrier kayak harrier gitu ya polisinya. Dan itu butuh cukup tenaga ya karena di situ tidak ada bidai. Terus gimana kita melakukan? Maka kita melakukan teknik-teknik kegawat daruratan untuk menangani pasien tanpa bidai. Kita menggunakan kaki yang sehat untuk sebagai bidai. Sangat menarik sekali kalau jenengan belajar di kegawat daruratan karena jenengan akan banyak sekali fungsinya di dalam wahana atau ketika jenengan di jalan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini ya prinsip umum asuhan keperawatan gawat darurat, ya. Yang pertama ini yang jenengan harus hafal, ya. Dan ini sedikit ada perubahan karena ada epidemi, ya. Masih ingat ya bedanya epidemi, endemi sama yang lain, ya. Kalau epidemi ini biasanya dia penularannya bersifat internasional dan bisa antar benua. Ya, kalau dia satu benua saja bukan epidemi, dan kasus-kasus COVID termasuk epidemi, ya. Ini akan sedikit merubah triase kita yang biasa kita gunakan secara beberapa tahun yang lalu, ya. Triase yang kita gunakan biasanya ada banyak, ya, ada triase militer, kemudian Australian dan sebagainya macam. Nah, tapi dengan berubahnya adanya epidemi ini agak sedikit berubah triase. Terus kemudian cepat dan tepat pada diagnosa keperawatan, ya. Pada gawat darurat itu biasanya ada antara ABC aja, ya. Airway, breathing, dan circulation. Bisa dibalak-balik, circulation, airway, breathing, ya. Tetapi pada penanganannya, eksekusinya airway, breathing, circulation itu dilakukan bareng-bareng. Jadi seperti tadi saya katakan, tidak menunggu, apalagi kalau kita mempunyai tim kegawat daruratan lebih dari satu orang. Jadi nggak nunggu dulu, oh di airway dulu, oh sudah kebuka, oh disirkulasi dulu, pasiennya bablas, ya. Jadi harus dilakukan bareng. Intubasi, pemasangan cairan dan sebagainya macamnya, secondary semuanya harus dilakukan bareng-bareng. Ya, terus kemudian tindakan keperawatannya harus dilakukannya dengan cepat, ya. Tadi kalau bisa nggak sampai 10 menit selesai semuanya, pasien siap dilakukan. Tindak ABC-nya harus sudah paten semuanya. Terus kemudian evaluasinya berkelanjutan. Jadi ada batas waktu di gawat daruratannya itu biasanya 2-3 jam. Nanti setelah itu akan dimasukkan ke ranah atau dirujuk ke keperawatan kritis, ya, untuk kasus-kasus tertentu. Ada Bu yang sampai seharian di UGD. Nah, itu yang kurang bagus karena memang untuk gawat darurat itu adalah stabilisasi. Nanti setelah dia stabil, nah itu adalah ranahnya masuk ke perawatan kritis, ya. Kalau semua kita tunggu, karena di dalam gawat daruratan itu ada namanya waktu tunggu. Kalau kita mengeluarkan dari ruangan gawat darurat lebih dari berapa jam, nah itu biasanya akan tidak memenuhi standar SOP-nya. Gitu. Pelayanan utama yaitu penyelamatan hidup dan stabilisasi. Kalau sudah stabil ABC-nya, dipindah ke kritis. Jadi tidak menginap sehari semalam di UGD, maksimal 2-3 jam berada di UGD. Setelah stabil, kita masukkan ke kritis.
gitu ya. Terus kemudian monitoring kondisi pasien setiap sesuai kondisinya ya. Nah, ini alat kesehatan ya, penyelamatan hidup harus sesuai siap pakai dan sesuai ya. Ini harus jadi alat-alat gawat darurat itu harus sudah diset ya. Habis itu dipakai harus dibersihkan lagi. Contohnya yang paling sering yang COVID sekarang, di etik ya saya cerita. Jadi kalau kita mengambil pasien COVID ya biasanya kalau sekarang jatahnya 2, jadi untuk ambulan perawatnya atau tenaga medisnya 1, terus kemudian khusus pasiennya driver sama perawat 1 di depan 1 di belakang itu juga 1. Nah, ketika habis mengantar itu dibersihkan dulu, steril semuanya, kemudian biarkan 3 jam baru untuk menjemput, antar jemput lagi. Jadi seperti itu. Walaupun hanya kedemok pintunya harus disteril lagi, gitu ya. Dan itu harus diset. Jadi nanti ada tim-tim khusus. Jadi memang dia setiap pagi atau setiap setelah tindakan itu bagian ngeset alat lagi. Jadi harus disiapkan. Jadi mau ambil ambuban nggak tunggu disemprot alkohol dulu enggak. Jadi harus disiapkan karena kita membutuhkan waktu yang cepat dalam penanganan gawat daruratan. Hitungnya hanya 4-6 menit maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Karena kita harus mempertahankan perfusi jaringan otak. Gitu. Ingat jaga keamanan diri perawat dan pasien. Ini juga saya tekankan di pelajaran etika. Saya nggak ya pelajaran etika dulu ya. Jadi kalau terjadi bencana alam, gempa bumi, larilah dulu sebagai perawat. Ya. Bawalah pasien yang bisa jenengan bawa dan tidak memberatkan jenengan. Ya, kalau jenengan nggak bisa, badannya mungil-mungil ya, terus berat badannya kecil-kecil, lari dulu. Ya. Kemudian baru nanti kalau kondisinya sudah aman, nanti ada khusus tim penyisir, ya nanti di video ada ya. Tim penyisir sudah dinyatakan aman, baru kalau jenengan berkompetensi di keperawatan gawat darurat, baru boleh masuk. Kalau jenengan nggak berkompetensi, saya kompetensi saya nggak kenal gawat darurat. Maksudnya dalam artian saya nggak bisa menangani pada kasus-kasus bencana alam. Bu, saya bisanya ada di bangsa ojo mlebu. Ya, karena di sana jenengan tidak tahu kondisi-kondisi pada red zone, ketika jenengan nggak tahu cara evakuasi diri, nggak bisa cara ngangkat pasiennya ketika kondisi darurat, akan menjadi beban tambahan pada tim penolong gitu. Jadi ketika jenengan akan terlibat pada kondisi kegawat daruratan, apalagi terutama pada kondisi-kondisi ini bencana alam, pastikan dulu jenengan tahu cara menyelamatkan diri jenengan. Terus kemudian cara evakuasi, termasuk jenengan ketika gempa bumi akan kelihatan ini perawat gawat daruratan atau tidak. Larinya itu sudah kelihatan, larinya dari mana atau jenengan prosesnya seperti apa itu sudah. Kalau jenengan nggak paham, mending nggak usah, biarkan orang-orang yang berkompeten masuk dulu sampai mungkin jenengan bisa beraktivitas di mini hospitalnya yang sudah benar-benar aman karena dia berada di yellow area atau di green area. Gitu. Terus kemudian informasi dan pendidikan kesehatan cepat, tepat, dan mudah dimengerti. Ya, jadi nanti tetap kita harus memberikan KIE. Memang agak susah memberikan KIE di keperawatan gawat darurat. Tapi ini biasanya harus tetap komunikasi, cepat, tepat, dan mudah dimengerti. Ya, terus kemudian sistem dokumentasinya sudah ada, jadi biasanya bersifat centang tentang ya, cepat, mudah, dan mudah digunakan. Biasanya cuma berupa 1 lembar saja, ya, atau resume untuk asuhan keperawatannya. Kenapa resume? Karena dia sampai 3 jam. Ya, walaupun nanti kita observasinya untuk di gawat daruratan nggak terus 3 jam, enggak. Setiap 15 menit kita harus menuliskan observasi. Gitu. Terus kemudian tetap menjaga aspek etik legal keperawatan. Masih ingat 7 pengambilan keputusan etik itu menjadi dasar kita melakukan caring pada pasien gawat darurat. Jadi kalau di sini, jadi jenengan di sini sudah merupakan paket kamus keperawatan berjalan. Jadi nanti kalau jenengan mendapatkan kasus, ini pasiennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, jenengan harus berpikir, oh ini pasiennya Tuan X, nggak ada ini ya,
pasiennya mungkin ditemukan sebagai korban KLL tunggal, kecelakaan lalu lintas tunggal, dibawa oleh polisi. Siapakah yang terus pasiennya harus melakukan operasi trepanasi sekarang? Juga, kalau tidak pasiennya akan jatuh dalam kondisi yang lebih buruk. Nah, apa yang kita lakukan? Siapa yang menjadi wali? Mungkin masih ingat di pembelajaran etika. Pertama, walinya adalah tim berwajib. Kedua, kalau sudah dimasukkan UGD, ya jadi dari awal dimasukkan itu masih walinya pihak berwajib. Ketika dia dimasukkan UGD, nah ada timbang terima, ya perwalian. Kalau memang Mr. X ya nggak ditemukan KTP dan sebagainya, dan maka yang menjadi wali adalah ini dokter paling senior di UGD itu bisa menjadi wali. Kok bisa begitu? Ada undang-undangnya, gitu ya. Mungkin masih ingat di pembelajaran etik seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa jenis triase. Triase itu apa sih, Bu? Triase itu adalah penggolongan. Jadi kadang-kadang kondisi darurat itu sekali datang itu pasiennya banyak. Mana yang didahulukan? Apa yang antri dulu? Bukan. Tetapi apa yang anti-krisis dulu? Bukan. Tetapi yang sekiranya disesuaikan dengan triase. Triase itu adalah penggolongan, bukan yang ini ya, bukan yang antri atau datang dulu, enggak ya. Tetapi mana yang bisa dikatakan nanti sesuai dengan triasenya ya. Jadi seperti itu, dan ini juga akan menjadi masalah etik pada kita. Saya sering sekali ketika masuk ke ini ya, apa namanya, UGD pada saat itu saya praktek. Jadi saya praktek jadi mahasiswa. Ada kecelakaan massal, agak massal gitu. Terus kemudian korbannya itu bergelimpangan, terus dibawa oleh mikroled dan karena memang dibawa. Nah, kemudian ada anak kecil di situ. Sebetulnya lukanya itu saya bukan meremehkan, kita nggak tahu ya lukanya ya, kemudian ditriase oleh mahasiswa pada saat itu. Kesadanannya bagus, kita periksa cervicalnya semuanya, primary survey, secondary survey, is okay. Hanya ada luka fulnus di bagian kakinya. Bapaknya marah-marah, anak saya ini datang duluan daripada yang lain, kenapa saya di belakangkan? Nah, itulah yang menjadi masalah karena beliaunya semua kondisi gawat darurat. Kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya, tetapi ketika kita berperan jadi perawat gawat darurat, kita harus tegas. Contohnya pasien yang mempunyai kemungkinan hidup lebih rendah, ya, atau memang tidak produktif, agak kejam sih memang. Nah, itu biasanya kita sisihkan dulu, kita dulukan korban-korban yang kemungkinan hidupnya lebih tinggi, karena jangan sampai kita menolong yang kemungkinan hidupnya lebih rendah. Ya. Kemudian korban yang harusnya bisa kita tolong jatuh pada kondisi yang ansal. Nah, itu memang agak menjadi dilema etik bagi kita. Tetapi kalau nanti jenengan berada di dalam real kondisi triase sesungguhnya, itu akan sedikit perlu sedikit tega atau empati, ya seperti itu. Jadi triase lapangan ini pada bencana beda ya. Triase di rumah sakit sama di bencana itu beda. Jadi nanti mohon diklasifikasikan. Jadi yang namanya triase itu tidak hanya satu, banyak sekali jenis triase. Ada triase militer, ada triase standarnya bencana atau disaster, ada mass causif, jadi korban-korban massal. Ada juga ini untuk di rumah sakit juga ada yang hospital triase. Nah, ini yang kita bahas pertama adalah triase lapangan, ya, atau bencana. Nah, ini sifatnya sangat dinamis, ya, tergantung dari keadaan, jumlah korban dan kemampuan penolong. Nah, ini kita tahu sekali kalau kita ingin menolong, tetapi ingat kunci pertama kedaruratan adalah save yourself. Perawatnya harus menyelamatkan diri, timnya harus menyelamatkan diri. Kalau memang sudah aman, baru kita masuk. Jangan ketika gempa langsung masuk ke rumah sakit yang kita tadi tinggalkan. Kita harus memperhatikan gempa susulannya. Nah, kalau memang jenengan nggak paham, mending nggak usah. Tunggu tim evakuasi, nanti jenengan bisa membantu di ini di mini hospital. Termasuk
mungkin pada perawat-perawat yang badannya kecil-kecil, mungil-mungil, udah nggak usah masuk jadi tim evakuasi. Yang gotong awake dhewe susah, karena ketika masuk ke tim evakuasi, jenengan harus punya kemampuan untuk menjadi evakuator dan dengan body dengan kemampuan tubuh jenengan sendiri. Ya, jadi jangan sampai ngangkat pasien nggak iso obah, malahan akhirnya jadi pasien tambahan. Nah, ini hati-hati ya, saya lanjut walaupun sudah adzan ya, nggak apa-apa. Kemudian sangat sulit, kurang sensitif atau spesifik, makin jauh dari sempurna. Karena pada kondisi bencana ini bisa saja terulang. Ya, gini. Terus kemudian kita juga harus tegas sedikit ya, karena ada pasien-pasien yang mungkin sudah kondisinya buruk sekali, paksa kita tinggalkan, kita prioritaskan yang bisa kita tolong ya. Ini namun tetap penting untuk menentukan prioritas penanganan dan transportasi. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya nanti kita minta pasien-pasien yang statusnya hijau, biasanya kita bisa minta tolong untuk melakukan evakuasi juga. Ini sistematika dalam PPGD atau ini ya, ada triase, ya. Pertolongan pertama gawat darurat, ya, PPGD. Ada triase, penggolongan, ya. Terus kemudian primary survey. Primary survey itu sekalian resusitasi, ya, pijat jantung. Kemudian secondary survey, stabilisasi, dan rujukan terapi definitif. Secara bagan seperti ini. Tapi kalau kita bekerja secara tim, sekali gerak, kita gerak semuanya. Seperti tadi saya ceritakan ya. Jadi ketika kita ketemu pasien, ketika itu ada salah satu kakak kelas jenengan, jadi ada 4 perawat kemarin. Kejadiannya baru kemarin ya. Ada perawat, Pak Zul, saya, salah satu dosen kita yang sudah resign, kemudian ada kakak kelas jenengan juga. Nah, dia menjadi korban juga, tetapi dia kondisinya bagus ya, jadi kecelakaan beruntun. Nah, akhirnya Pak Zul yang primary survey, saya langsung secondary survey. Nah, yang satu ini dosen satu yang sudah resign tadi, itu beliaunya koordinasi untuk kepolisian. Jadi akhirnya ketika polisi datang, pasien siap angkut, ya. Jadi si pasiennya sudah kita lakukan stabilisasi karena kita curigai pada kaki kanannya itu kemungkinan ada dislokasi, ya. Hasil pemeriksaannya secondary survei dari Pak Zul, terus kemudian dari primary surveinya, sekunderinya ternyata dia pasiennya tidak masalah, tapi dianya tidak ingat jatuhnya seperti apa, ya. Jadi kita tanya ke orang-orang, jadi jatuhnya terpental. Ketika kita ketemu pasien terpental, kita anggap terjadi trauma multiple, sudah harga mati itu ya. Tapi pasiennya bisa ngomong dan tidak ada jejak-jejak di antara kepala, juga tidak ada tekanan pada vertebrae, jadi pada saat itu tidak kita lakukan stabilisasi pada cervical. Harusnya ketika kita jatuhnya gimana, terlempar, kalau sudah ada bahaya kata-kata terlempar, kita anggap sebagai multiple trauma. Seperti itu. Ya, ini triase ya, dari triase jadi kita ketemu ada 6 pasien. Ya, kemudian di secondary dulu, kemudian dirujuk. Mana yang dirujuk? Yang kemungkinan dalam proses rujukan itu kondisinya paling ini ya. Kalau tidak segera dirujuk akan semakin memperberat kondisinya. Nah, ini ya, pada saat tetapi ketika habis ditriase kita juga melakukan stabilisasi. Jadi ABC-nya harus kita kuatkan dulu baru dirujuk. Bukan pasiennya menggap-menggap langsung dirujuk. Jadi ketika dirujuk kita harus menstabilisasi ABC-nya dulu. Airway, breathing, circulation ini semua bareng. Jadi mana Bu yang lebih dulu? Nah, saya katakan itu sebetulnya tergantung kasusnya. Tetapi kalau kita sudah menangani pasien gawat darurat, itu biasanya langsung tiga-tiganya jalan. Ya. Terus kemudian terapi definitif atau rujukan, ya, masuk ke RS rumah sakit ini harus juga jelas. Kalau pasiennya henti jantung, jangan dibawa ke rumah sakit yang nggak ada defibrilatornya. Percuma aja, akhirnya memperpanjang waktu terjadinya gagal jantungnya. Jadi kalau kita mau merujuk, kita harus pastikan, oh ini pasiennya butuh operasi. Jadi carilah
rumah sakit bukan yang terdekat, tapi yang menyiapkan kamar operasi situ, gitu. Jadi dokternya nggak dipanggil dulu. Kalau dokternya dipanggil dulu, ingat ini apa? Pertolongan semakin cepat semakin bagus. Nah, terus kemudian harus menyiapkan kamar operasi ya. Pama, ini ada pasien KLL, kecelakaan lalu lintas, kemudian ususnya tercerai berai ya. Jangan dibawa ke puskesmas dulu, langsung kita berikan penanganan untuk stabilisasi ya, ususnya nggak boleh dimasukin, nanti ada tekniknya. Kemudian dibawa ke rumah sakit yang ada kamar operasinya, jangan di loncat akhirnya tidak memperlama kemungkinan pasien untuk dapat mendapatkan pertolongan ya. Terus kemudian jelas ada ICU-nya ya. Nah, ini cara pemilahan pasien triase. Nah, ini triase tadi ya. Itu berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Lek perawatnya mek loro ya aja dipaksano evakuasi pasien 8 atau 8 atau 10 ya. Jadi ingat, yang diingat adalah perawatnya harus safe dulu ya. Kemudian terapi didasarkan pada kebutuhan ini ya, airway-nya, breathing, circulation, disability ya. Terus atau danger biasanya punyanya triase khusus di bencana ya. Disability dan dangerous, terus exposure. Nah ini ya, jadi terapi harus kebutuhan ini. Mana dulu Bu, harusnya memang skemanya seperti ini. Cuma pada kondisi-kondisi tim, semuanya dilakukan bareng. Dan itu semua ABCDE sampai 4-6 itu harus sudah selesai, pasien siap dirujuk dalam kondisi yang stabil. Gitu. Ya. Ini ya, ini adalah causa mass ya, musibah massal ya. Triase skenario ya, nanti ada musibah massal, jumlah penderitanya, masalah gawat daruratnya ya, terus kemudian tidak melebihi kemampuan rumah sakit, terus kemudian prioritasnya ya yang gawat darurat dan multi trauma didulukan ya. Terus kemudian kalau melebihi kemampuan rumah sakit, prioritasnya adalah kemungkinan survivalnya yang terbesar. Ya, kalau umpama rumah sakitnya yang menampung, jadi ini sangat kita lihat ya, kalau rumah sakitnya menampung, ya, yang didulukan adalah yang paling parah dulu, lek menampung, lek pasien, perawat, kalau umpama rumah sakitnya sudah tidak menampung, ya, kemungkinan yang kita masukkan adalah yang kemungkinan harapan hidupnya tinggi. Ya memang itulah triase. Jadi kita nggak, kok sadis Bu. Lah itu kalau umpama orang tuanya dokternya gimana Bu? Nah itu ada namanya triase familiar. Nah itu ya. Nggak, maksud saya di sini ya. Memang seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan adalah jumlah pasien yang kita selamatkan. Ya. Jadi mungkin jenengan pernah melihat kalau rumah sakit yang memang rumah sakit pendidikan ya, seperti RSSA, terus kemudian RSUB. Nah, itu parkirannya di depan UGD itu naudzubillah luasnya. Nah, itu bukan untuk parkiran mobil dokternya ya. Jadi ada kasus-kasus ketika umpama ada kebocoran gas atau pasien yang masuk ternyata gagal dilakukan dekontaminasi, jadi membawa virus-virus atau radiasi dan gagal untuk dilakukan pembersihan. Ya, SOP-nya gagal. Maka yang harus dilakukan adalah semua isi UGD itu harus dipindah ke depan dan harus dibersihkan. Tapi itu jarang sekali terjadi. Jadi ketika UGD-nya terjadi gawat darurat, parkirannya di depan itu bisa dijadikan mini hospital dengan cepat. Itu ada SOP-nya. Mungkin yang pernah jenengan ingat itu adalah kasus Wuhan. Pernah dengar kan kasus Wuhan kemarin? Nah itu memang kasus-kasus termasuk kasus kegawat daruratan. Orang semua pada terkesima melihat, wah di Wuhan, cepet ya buat rumah sakit seperti itu 1 minggu, Rek. Masa di Indonesia nggak bisa? Ingat ya, Wuhan mempunyai ini, diduga mempunyai laboratorium virologi.
terserah dalam artian belum tentu virusnya dari laboratorium tersebut, nggak tentu, saya nggak mengatakan bahwa virusnya dari laboratorium, tapi mereka mempunyai laboratorium virologi seperti contohnya Jepang. Jepang itu mempunyai ini ya banyak pembangkit tenaga nuklir untuk ini ya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negara mereka, karena mereka kan minim sekali untuk sumber daya ya. Nah, tempat-tempat seperti itu mereka mempunyai SOP untuk bila terjadi kebocoran virus ya, seperti contohnya di Wuhan, apa yang harus dilakukan. Jadi mereka sudah punya SOP, sudah punya dana yang di-save. Terus kemudian mereka bisa menarik tenaga kesehatan, karena di Cina kan luas ya, jadi sudah langsung on call, jadi nggak bisa, kamu mau nggak jadi perawat untuk COVID, kita ada kebocoran virus loh, kamu mau nggak, bayaranmu tinggi loh, nggak seperti itu. Tetapi begitu terjadi kegawat daruratan, kita seperti perawat-perawat itu seperti di random. Ya, jadi langsung dipanggil, kamu harus datang, kamu harus datang, kamu harus datang. Nggak peduli kamu mau atau tidak, tapi menurut sumpah perawat, kalau kamu bekerja di keperawatan, kamu atau di dunia medis, kamu harus datang. Jadi langsung dijemput, ya itu adalah tanda-tanda orang sakit COVID. Nah, ya itu ya, jadi langsung dijemput. Nah itu seperti itu. Itu juga terjadi pada kondisi nuklir di Cina, di Jepang, ketika terjadi kebocoran nuklir, ya. Itu ada salah satu perawat Indonesia yang di situ, kalau nggak salah dia sebetulnya bukan perawat bukan perawatnya di hospital, tapi dia perawat gerontologi ya. Jadi tapi karena dia berada di wilayah tersebut dan wilayah tersebut langsung ditutup, nggak boleh ada yang keluar, nggak ada yang boleh yang masuk. Akhirnya dia orang Indonesia ini menawarkan diri menjadi salah satu perawat pada kondisi radiasi itu ya. Tapi akhirnya perawatnya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa karena memang mereka mempunyai SOP yang bagus. Jadi begitu virus di Cina itu begitu virusnya terdeteksi, langsung mereka membuat rumah sakit dengan cepat. Itu nggak cepat ya, dalam artian mereka sudah mempunyai rencana kalau terjadi kebocoran ini yang akan kita lakukan. Jadi mereka sudah punya bahannya. Umpama kayak membuat roti itu sudah disimpan, karek gawe tok, jadi nggak usah belanja dhisik, terus moco resep dhisik, nggak usah. Jadi kita saya mau roti hari ini jam 12 malam, langsung bisa buat karena mereka sudah menyiapkan semuanya, tinggal eksekusi aja. Sama dengan kondisi-kondisi di kondisi-kondisi di yang nuklir tadi yang di Jepang, mungkin masih ingat ya. Jadi langsung wilayah itu langsung ditutup, diblokade semuanya, sampai sumber-sumber air langsung ditutup semuanya. Nah, tapi mereka sudah punya ini SOP penanganannya, sehingga walaupun terjadi seperti itu, masyarakatnya nggak kelaparan, nggak teraniaya ya, karena mereka sudah, kalau ini terjadi, apa yang akan dilakukan negara untuk menyelamatkan warga mereka, tapi juga tidak menimbulkan masalah itu menyebar pada warga negara yang lain. Itu benar-benar hebat ya. Itu. Ini ya triase skenario ya. Ini kalau dia ada gangguan airway plus itu ada gangguan airway breathing circulation disability, ya itu masuk prioritas 1. Kemudian kalau airway-nya tidak bermasalah, ya kemudian breathing-nya tidak bermasalah, ada gangguan circulation, ya itu tidak ada disability, masuk prioritas 3, ya. Kalau umpama ada masalah pada airway, breathing, circulation masuk prioritas 2. Kalau tidak ada masalah pada 4-4-nya masuk di prioritas 4. Nah ini biasanya kalau sistem pewarnaan yang nomor 1 itu hitam. Jadi langsung ke area resusitasi, nggak masuk merah lagi, nggak masuk ke triase lagi. Kalau kita temukan pasien nanti ada gangguan ABC, langsung masuk area resusitasi, warnanya hitam. Ya bukan area meninggal ya, itu ada bukan, mohon maaf, maksud saya bukan area hitam, tetapi area resusitasi. Kita nggak mampir ke area yang merah atau hijau atau kuning.
ya, tetapi masuk ke area resusitasi langsung. Kalau yang kasus 3 itu masuk area ini ya, triase merah ya. Terus kemudian yang kasus 2 itu masuk yang kuning, kalau 4 itu hijau ya. Dan seterusnya. Nah, kalau dan seterusnya ini biasanya diambilkan di poli atau dititipkan ke hijau. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Ditambahkan 1 area resusitasi. Merah itu gawat dan mengancam nyawa, ya. Darurat mengancam nyawa. Kuning gawat tidak mengancam nyawa, ya. Hijau tidak gawat, cederanya ringan, tetapi bukan berarti terus ya udah Bu, nanti aja hijau teman, enggak ya. Hitam ini sangat parah dan tidak ada harapan hidup. Nah, terus hitam ini gimana Bu? Apakah kita tinggalkan tergeletak? Kalau di triasenya rumah sakit kita tetap memberikan bantuan hidup, kemudian kita tunggu, kita tuntun sampai sakaratul maut. Kita harus tetap caring, bukan berarti. Nah, terus gimana Bu yang menangani? Yang menangani khusus ada. Ya, terus kemudian merah, otomatis merah ini yang paling merah, dan area resusitasi itu yang paling dinamis ya. Wes di situ nggak ada piye langsung kerja semuanya, diem-dieman ya. Terus kemudian areanya tegang sekali ya, karena kita menyelamatkan nyawa ya. Dan dapat menstabilkan nyawa pasien adalah kebanggaan dan kepuasan bagi kita ya. Ini triase di UGD ya, ini karena alat-alatnya sudah terpenuhi dengan baik ya. Ini dilakukan lebih baik dan lebih spesifik. Nah, terus retriase, nanti ada namanya retriase, diperlukan karena keterbatasan staf dan perkembangan kondisi korban dari tempat kejadian. Pada saat itu saya waktu S2 itu prakteknya di rumah sakit Tulungagung. Nah, itu ada retriase. Jadi retriase pertama yang mentriase itu adalah satpam sama perawat triase. Itu perawat triase pertama. Jadi di pintu itu langsung di triase. Kemudian masuk ke retriase. Di retriase itu baru dimasukkan ke triase sesungguhnya. Kemudian habis itu baru dimasukkan ke bilik 1, 2, 3. Itu masuk teoritis sekali ya, sampai-sampai yang merah itu semuanya merah, berangkat temboknya itu merah, selimutnya merah, semuanya serba merah ya. Yang di area kuning semuanya serba kuning, yang area hijau semuanya serba hijau. Tapi sebetulnya warna saya sih sedikit kurang setuju. Kenapa? Karena kita ingat warna itu mempengaruhi stresor. Jadi kenapa sih kita kalau di rumah sakit itu lebih banyak ke warna-warna hijau biru muda, hijau muda, karena menurut penelitian di jiwa, ilmu jiwa, warna-warna itu bisa sebagai healing. Nah, bayangkan kalau jenengan dan kalau warna merah itu biasanya akan cenderung meningkatkan ini ya, kita untuk menjadi lebih marah atau ini emosi ya, ketakutan ya, sedikit tertekan. Bayangkan kalau sudah kondisinya pasiennya seperti itu, pas perawatnya atau timnya dalam kondisi tertekan, lingkungannya berwarna merah akan bertambah tertekan lah. Yang jadi pasien perawatnya juga. Ya, jadi saya ketika masuk ke ruangan itu langsung depresi, maksudnya langsung kok merah sih, di mata itu juga kurang nyaman. Ketika kita masuk ke hijau, kuning, saya walaupun suka warna kuning, tetapi itu bukan tempat-tempat untuk healing. Warna healing itu adalah warna-warna hijau muda dan biru muda. Itu yang healing. Ya, jadi warna pada jiwa itu nanti jenengan pelajari, mungkin masih ingat ya. Untuk healing itu ada warna hijau muda dan biru muda. Jadi kalau pasien diletakkan di merah itu perawatnya dan tenaga kesehatannya itu sudah stres dulu warnanya, apalagi kondisinya yang sangat dinamik. Nah itu ya. Nah ini ya merah atau area resusitasi juga ada khusus ya. Kalau dulu merah kuning hijau ya, P1, P2, P3. Sekarang ditambahi area resusitasi waktu tunggu 0 ya, itu ada sendiri ya. Ini kalau dia mengalami masalah ABC, kesulitan bernafas, cedera kepala berat, cedera tulang belakang, syok kejang, nyeri dada, cedera multiple, trauma dada terbuka, kelainan persalinan, ya, terus kemudian perdarahan tidak terkontrol. Ya. Ini masuk ke gawat darurat 0 sampai 10 menit.
ada lagi satu, kalau dia henti nafas, dia masuk ke area resusitasi. Walaupun di gawat darurat ini area resusitasi ini biasanya ada alat-alat untuk resusitasi, gitu ya. Nah, untuk kuning, ya, ini waktunya darurat tetapi tidak gawat ya, biasanya nyeri karena gangguan paru. Ya, gangguan paru nggak berhubungan dengan oksigennya ya. Kalau dia keracunan CO, karbon oksida masuk ke karbon monoksida masuk ke P1 yang merah. Kalau nyerinya gangguan paru umpama karena hal-hal paru-paru yang biasanya bersifat kronis masuk ke ini apa? Kalau dia pasien keracunan, apalagi keracunan karbon dioksida, dia masuk merah ya. Luka bakar yang tidak ada cedera inhalasi. Kalau dia masuk cedera inhalasi dan cedera listrik, masuk ke merah. Penurunan kesadaran, ya GCS-nya lebih dari 8, itu masuk ke kuning. Kalau lebih dari 7, GCS-nya kurang dari 7, kurang dari 7, itu standar SOP-nya dia harus diintubasi, masuk ke merah. Ya. Terus kemudian diare dengan dehidrasi sedang masuk kuning, muntah terus-menerus, tidak ada tanda-tanda keracunan ya atau menelan zat-zat erosif ya dimasukkan ke kuning. Kalau dia keracunan intoksikasi zat-zat erosif masuk ke merah ya. Panas tinggi ya. Panas tinggi. Nah, ini yang harus hati-hati karena sekarang ada ini apa namanya? COVID ya. Nah, ini ya. Nah, ini pada kasus-kasus ini ya. Hijau ya, fraktur tertutup, dislokasi, luka minor, batuk ya, tapi batuknya dilihat. Kalau pada kasus-kasus intoksikasi, terus lukanya frakturnya tertutup tapi femur ya. Terus kemudian sudah ada tanda shock ya. TTV-nya sudah tidak stabil pada sirkulasi, ojo dilebokno hijau ya, lebokno nang. Dilihat dulu TTV-nya seberapa. Ya, kalau ada gangguan sirkulasi, ada tanda-tanda shock, masuk ke merah ya. Terus kemudian dislokasi, dilihat dislokasinya menyebabkan perdarahan tidak. Kalau dia menyebabkan perdarahan, bahkan ke nyeri yang sangat hebat sampai dia terjadi shock neurologis, ya udah masuk merah, nggak masuk ya. Jadi ya kita harus benar-benar di sini critical thinking. Walaupun semuanya di sini ada teorinya, kita tidak bisa hanya melihat teori. Kita lihat dari tanda-tanda vital pasien, karena tanda-tanda vital pasien itu nggak bisa berbohong. Ya, ada yang pasiennya teriak-teriaknya hebat, panik sekali, tapi TTV-nya normal. Nah itu bisa masuk ke hijau. Mungkin dia ada kelainan keserangan panik. Terus apa kalau masuk hijau nggak ada gangguan TTV santai aja. Kalau kita ketemu pasien-pasien psikosa, nah itu hati-hati. Jadi kita harus mencari perawat-perawat khusus psikosa karena ada nanti triase khusus pasien psikosa atau gangguan mental. Jangan berarti dia nggak ada gangguan TTV, Bu, santai pasiennya lari-lari, tetapi dia memberikan tanda-tanda keinginan untuk melukai dirinya sendiri, orang lain, dan suicide, aku kepingin mati. Waduh, itu sudah masuk ke gawat darurat psikiatri, penanganannya beda lagi ya, ruangannya juga beda lagi, ada ruangan khusus untuk pasien-pasien tersebut ya. Luka minor ya, terus kemudian batuk ya, batuknya kita pastikan ya, nanti batuknya hemaptu ya, yang langsung 1 jam bisa perdarahan hebat, bablas, meninggal. Kita lihat. Jadi di sini gawat daruratan itu penting untuk critical thinking perawatnya. Jadi memang teorinya ada, tetapi kecepatan dalam berpikir itu sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Ya, bukan hanya 1 nyawa, tetapi sebanyak mungkin nyawa yang bisa kita selamatkan. Oke? Hitam ya. Death on arrival, nah ini waktu responnya 1 sampai 20 menit, 120. Oh taruh berangkat aja Bu ya, terus kemudian kita tinggal bilang, mohon maaf kami tidak bisa, enggak gitu ya, enggak kayak di sinetron ya. Tetap kita memberi perlakuan pada jenazahnya dengan baik. Apalagi kalau kita curiga pasiennya ada kematian karena adanya kriminal.
Nah, itu yang berperan adalah nanti perawat forensik. Ya, ada lagi di keperawatan gawat darurat itu namanya ada perawat forensik. Jadi kita nggak boleh melakukan tindakan yang dapat menghilangkan tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda atau bukti-bukti kekerasan. Nah, ribet kan? Oh, ribet, tapi menyenangkan, ya. Ya, ini pasien UGD ya, ini ya. Ini nanti jenengan akan ketemu pasien-pasien ini ya, pasien-pasien pada kasus-kasus ini ya. Ini ya, wah itu ada forensik ya. Pasien UGD, triase, pre-hospital, pakai ambulans standar ya. Retriase di rumah sakit ya. Retriase ini biasanya terjadi di rumah sakit, oke ya. Administrasi ya, tetap harus ada administrasinya ya. Kalian tuh perawat, sekolahnya susah, bayarannya kan tergantung dari administrasinya ya. Terus kemudian datangnya dengan apa? Nanti kalau jenengan berhubungan dengan kasus-kasus keperawatan darurat, soal-soal finetnya harus ada datangnya dengan apa, kesadarannya berapa. Hitam ya, forensik. Nah ini forensik ini sebelum ketika kita ketemu pasien yang meninggal, kita nggak bisa langsung meninggal dengan kita lihat ada tidak tanda-tanda kriminal atau kekerasan pada tubuh pasien. Nah, di sini jangan sampai kita membersihkan, karena nanti di hitam itu kan kita membersihkan, melepas infus, dan kita menghilangkan tanda-tanda atau bukti-bukti kriminal. Ya, seperti bekas cekean. Ini bekasnya dicekek atau gantung diri, itu sangat beda. Mati dulu digantung. Atau meninggal ketika menggantung diri, itu ada perbedaannya. Maka dari itu untuk perawat-perawat yang bekerja di gawat darurat itu harus belajar forensik. Banyak-banyaklah nonton Detektif Conan. Karena saya juga sering menemukan pasien anak seperti itu. Jadi anaknya jatuh, anak umur berapa, Bu? Umur segini lah jatuhnya, tapi kok cederanya multiple ya. Terus lukanya kok ada luka yang sudah cederanya memarnya itu sudah beberapa lama, ada yang baru, ada yang lama. Mungkin pernah tahu kasus-kasus yang lagi tren di dunia perkepopan, dunia keplastikan kemarin, itu ada anak, ternyata dia mengalami kekerasan massal oleh orang tua, perawatnya sudah mengatakan, kemudian gurunya sudah mengatakan, tetapi polisinya tidak mengabaikan hingga anak itu meninggal. Nah, itu sebetulnya dari guru. Itu juga diajarkan, anak-anak yang mengalami gangguan atau cedera-cedera kekerasan itu seperti ini tandanya. Fisiknya seperti ini. Apalagi perawatnya, dia mesti tahu karena dia sudah belajar yang di UGD biasanya belajar tentang forensik ya, karena kita nggak bisa datang terus ambluk. Ini kok seperti ini bukan tanda-tanda pasien dengan kelainan fisik yang normal. Ini biasanya karena adanya trauma-trauma yang dilakukan atau menjadi korban perbuatan. Nah, itu biasanya penanganannya akan sedikit berbeda ya. Sampai terapinya juga sedikit berbeda. Nah, terus kemudian terminal care ya, high care unit, intensive care unit, terus kemudian intensive cardio care unit, ini khusus jantung ya, PICU, pediatrik ya, sama neonatal care unit, ruang OK, ini OK-nya biasanya sifatnya ini ya, sito, jadi langsung masuk seperti itu. Jadi nanti untuk penanganannya juga ada gumbah lambung dan sebagainya. IW itu intensif ya, biasanya ini habis dari UGD sebelum masuk ICU untuk stabilisasinya yang tadi saya katakan di UGD itu maksimal 2-3 jam. Kalau dia bisa masih kondisinya naik turun masuk IW. Kalau dia sudah kondisi TTV-nya stabil baru masuk ke ICU. Kebidanan ya, ini ada di penelitian saya di tesis tentang PONEK ya. Rawat dewasa, rawat anak, kemudian bisa juga dari UGD langsung pulang. Ya, ini pada rumah sakit tertentu ada seperti itu. Ini proses keperawatan gawat darurat ya, ada pengkajian primer AIV dengan kontrol servikal ya. Terus kemudian ada breathing dengan ventilasi ya, ada circulation kontrol perdarahan ya. Terus kemudian disability sampai disability juga sampai dangerous ya, terutama kalau kita menolong di pre-hospital ya.
Jangan sampai pertama pasiennya harus dievakuasi ke tempat yang bisa kita lakukan penanganan. Jangan pasiennya di pinggir jalan, kita lakukan primary survey entek rek perawat-perawatnya di tindis mobil ya. Kemudian exposure. Ini tujuan menolong penderita dengan trauma yaitu mencegah kematian dan kecacatan. Kata kuncinya waktu dan kecepatan dan ketepatan 3. Waktunya cepat, harus tepat dan tepat, tepat dan cepat. Nah, ini langkah yang pertama, selalu pakai alat proteksi diri, ya, sarung tangan dan Google, kacamatanya Google yang bisa menutup penuh, ya. Kalau sekarang otomatis juga harus dengan masker N95 yang paling minimal, ya, seperti itu. Nah, otomatis kalau jenengan jadi mahasiswa perawat, di tas jenengan tuh jangan hanya ada bedak, ya, jas HP, ya, paling tidak jenengan harus membawa ini handscoon, terus kemudian ini apa namanya untuk membersihkan tangan jenengan itu ya. Jadi kalau jenengan terjadi kecelakaan di pinggir jalan, jenengan menolongnya jangan hanya kalau nggak pakai ini mending nggak usah menolong, apalagi sekarang ya. Apalagi kalau kita nggak tahu pasiennya kenapa, jatuh pingsan, sinkup nggak tahu kenapa. Kalau sekarang jangan nolong ya. Kalau dulu saya tetap menolong, tapi harus pakai handscoon. Kalau nggak ada handscoon gimana? Ya nggak usah ditolong ya, karena kita nggak tahu penyakitnya ya. Jadi kita paling hanya menolong dengan keterbatasan dulu ya. Maka dari itu kalau umpama kalian memang bawalah handscoon, saya selalu bawa handscoon ya. Kemarin kok lupa ya. Tapi saya bawa ini apa? Alkohol untuk membersihkan tangan saya. Nah, yang pertama adalah airway ya. Ini airway ini harus diatasi dulu. ABC airway, breathing, circulation, disability atau dangerous dan exposure ya. Kalau dulu memang ada urutannya, Rek ya. Tetapi standar AHA itu semuanya bareng. Penanganan airway, breathing semuanya sampai E itu bareng del satu tim. Loh Bu, kalau cuma 2 orang gimana Bu? Kita lihat. Yang pertama airway harus kita pertahankan dan circulation. Jadi bisa kasus-kasus jantung biasanya circulation dulu baru airway, tetapi pada kasus-kasus itu semuanya harus bareng. Jadi kalau penolongnya dari cuma satu, baiklah airway dulu. Nilai airway ya. Bila ada kelainan atasi cara menilai airway ya. Kita harus sadar dulu pasiennya, kita ajak ngomong. Lek pasiennya bisa ngomong, rancong, ngecipris, airway-nya bebas ya. Terus kemudian ada suara tambahan seperti gurgling, snoring ya kalau lidahnya jatuh ya, terus tidur. Maka dari itu pasien-pasien yang GCS-nya maksudnya kurang dari 7 itu biasanya langsung dilakukan intubasi, itu standarnya di emergency. Ini kalau pasiennya nggak sadar, like pasiennya jerit-jerit, waduh eman, wis airway ini paten aman lah ya, tinggal kita jalan ke breathing, circulation, breathing ya, terus disability, dangerous sampai exposure ya. Kalau pasiennya nggak sadar, apa yang kita lakukan? Pakai APD dulu ya, pakai APD dulu, amankan diri kita ya, jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya atau menjadi inang dari penyakit-penyakit infeksius, hepatitis, HIV dan sebagainya. Sekarang malah ada COVID ya. Yang pertama lihat gerakan dinding dadanya, naik turun enggak ya, naik turun. Jadi posisinya seperti ini ya, nanti kita tolong. Jadi kepala kita mendengar di atas hidungnya pasien, mengarah wajah kita mengarah ke dadanya pasien. Jadi look, listen, feel ini bareng ya. Look, lihat naik turunnya dinding dadanya, simetris atau enggak ya, bukan hanya naik turun aman, tapi nanti ada paradoxal movement, wah ya jangan gitu. Jadi bukan hanya naik turunnya, tetapi kita lihat dia reguler naik turunnya bareng atau enggak gitu ya. Terus kemudian listen ya, terus kemudian rasakan keras gak hembusan nafasnya, apa engkis nah itu ya. Nah, obstruksi jalan nafas ada total, ada parsial ya ini ya. Ini kalau umpama pasiennya nggak mampu berteriak, tidak ada udara yang dapat masuk ke paru atau hanya memegangi leher, nah itu biasanya jalan nafasnya total. Ini pertolongannya Heimlich maneuver ya, ada beberapa cara Heimlich maneuver ya, ada
khusus pasien yang hamil atau tidak sadar itu ada, nanti kita ajarkan. Nah ini parsial biasanya mengeluh sesak ya, ini kemudian peningkatan frekuensi pernafasannya, retraksi dinding dada, terus kemudian bunyi nafas tambahan. Nah ini obstruksi jalan nafas parsial kita lakukan, kalau gurgling kemungkinan ada, kita lakukan finger swab. Finger swab ini harus benar-benar hati-hati karena kalau pasiennya kejang, tangan bisa botol ya, jadi harus hati-hati, kita pastikan tidak ada kejang pada pasien ya. Karena kadang-kadang pada pasien-pasien tertentu yang mengalami gangguan, kalau nggak bisa, nggak ada alat, nggak usah di finger swab demi keselamatan jenengan ya. Karena kadang-kadang kita ketemu pasien dengan cedera kepala berat, itu ada kondisi tertentu dia terjadi lonjakan ini kejang. Lalat kejang otomatis semua otot polos di dalam tubuhnya akan mengalami kekakuan, termasuk iso nyokot jarimu, dan itu keras banget ya. Bisa jadi jarinya hilang. Jadi ini teorinya, tetapi pada praktek jangan dicoba-coba ya, gitu ya. Terus kemudian snorkeling, membuka jalan nafas dengan head in chin lift kalau tidak ada cedera servikal. Kalau ada cedera servikal, kita gunakan modified jaw thrust. Ya. Ini adalah jaw thrust, ya. Nanti ada modified jaw thrust juga. Nah ini kita pasang oropharyngeal tubes ya. Nah breathing, nah ini kita nilai breathingnya, aksesnya, oksigenasi sama ventilasinya ya. Terus kemudian gangguan breathing ya, ini tanda tanyanya frekuensi pernafasan meningkat, sesak nafas, pucat, adanya sianosis pusat maupun sianosis perifer. Ini sudah jenengan pelajari di anak ya. Ada dua jenis sianosis, sianosis perifer dan sianosis pusat. Nah, ini berbeda bentukannya, manifestasi klinisnya juga berbeda. Ini dipelajari di perawatan anak biasanya. Terus kemudian look ya, dilihat dinding dada ya, listen ya, dengarkan suara nafasnya, ada gurgling enggak, ada wheezing enggak, ada ronki enggak. Nah, terus kemudian rasakan feel, rasakan hembusan nafasnya kuat atau tidak. Jadi lihat, dengarkan dan rasakan ya. Penanganannya oksigen ya. Mulut ke mulut ini tidak disarankan sekarang, apalagi untuk tenaga kesehatan ya. Ada alatnya khusus untuk mulut ke mulut walaupun di prehospital, tapi tidak disarankan untuk sekarang. Yang penting buka jalan nafasnya aja ya. Kemudian bagging mulutnya ke masker, terus baggingnya, tapi nanti jenengan tetap dipelajari di mana, cuma tidak disarankan ya. Ini, nah ini alatnya. Jadi ada alatnya khusus, jadi nggak mulut jenengan nempel ke pasiennya, enggak. Atau kemana ada alatnya. Kita di lab punya alatnya, tetapi di pasien perawat nggak semua punya alatnya. Ini adalah bagging ya, yang sebelah kanan bagging, yang sebelah kiri ini alatnya. Itu biasanya pocket mask kalau yang lain. Jadi untuk kita melakukan penanganan atau memberikan rescue breathing pada pasien-pasien di prehospital. Kalau sudah masuk hospital, kita bisa menggunakan bagging ya. Ini frekuensi tambahannya ya, kalau dewasa ini ya, anak, tetapi sekarang standarnya semua disamakan ya, 12 kali per menit disamakan standarnya ya. Circulation ya, nilai circulation aksesnya, kompresi jantung luar, kontrol perdarahan, perbaiki volumenya ya, ini meraba denyut nadinya, kita utamakan pada nadi ini apa, karotisnya ya. Langsung aja karotis, nggak usah cari yang lain. Pada bayi juga langsung aja cari karotisnya. Frekuensinya harusnya ada, kalau nggak ada ya langsung kita lakukan pijat jantung. Ini pijat jantung ya. Ini bukan 2 orang tapi gantian ya. Terus kemudian tanda shock. Tanda shock yang jelas ini adanya penurunan kesadaran dan perubahan TTV. Ya, nggak semua turun, tergantung shocknya apa. Ada anafileptik, ada neurologis, ada banyak-banyak macam shock juga. Jadi dilihat shocknya karena apa. Terapi shock ada stop perdarahan, perbaiki volume. Intinya di sini ada stabilisasi ABC-nya. Ya.
Evaluasinya ini ya, ada tandakan ini disability kesadarannya ya. Kalau di KMB kita kenal atau di kritis kita menggunakan GCS, untuk di primary survey UGD ya, di gawat darurat kita menggunakan alarm AFPO ya. Jadi ini adalah tingkat kesadaran kalau kita gunakan di pasien-pasien di UGD, AFPO alarm. Kita datang langsung noleh, kita nggak usah manggil langsung noleh. Kalau pasiennya ngeliyeng, baru kita panggil Pak, Bu, Bu. Nah itu dengan sentuhan baru dia menoleh kepada kita, berarti kita ke verbal. Terus P adalah pain. Terus kemudian U adalah unresponsive ya. Dia nggak respon di apa-apakan di pain juga. Nanti gimana? Kalau meriksa pain gimana nanti ada di labnya ya. Jadi nggak akan saya ceritakan sekarang, nanti terlalu banyak. Satu lagi yang harus kita lihat adalah tanda-tanda lateralisasi atau keseimbangan pupilnya untuk melihat Anda tidak cedera pada atau lesi pada area neurologis terutama di susunan saraf pusat. Jadi perawat-perawat UGD itu harus bawa senter kecil atau penlight, bukan senter gede, senter kodok itu ya, penlight karena kita harus melihat ini lateralisasi pupilnya. Nah, exposure, nah ini harus dibuka pasiennya ya. Ya, kalau pakainya basah, resiko hipotermi juga akan menurunkan, mempercepat gangguan kesadaran pada pasien. Ya, selimuti pasien ini kering ya. Jadi kalau pasien 1 jam di UGD itu bukan hanya distabilkan, tapi kalau dia berdarah-darah, kotor bajunya itu ya diganti ya. Terus kemudian darahnya di wajahnya jangan sampai horor ya, dibersihkan. Itu adalah kering perawat. Jangan sampai dia dipindah ke ruangan tampak seperti gembel ya. Nah, di UGD kan yang penting nyawa 2-3 jam itu bisa kita lakukan. Selain stabilisasi, kita juga harus menjaga ini disability dan exposure-nya pasien. Jangan sampai habis UGD dia kena sepsis karena perawatnya di UGD kempros. Nah, itu ya. Airway ya, adanya tindakan sumbatan jalan nafas, distress pernafasan. Ini kalau sumbatan jalan nafas, kalau pasiennya biasanya choking, selek bakso, nah itu bisa ya pasiennya sadar, dia memegang leher, gelisah dan sianosis, nah kita bisa lakukan choking ya. Terus kemudian contoh sumbatan parsial pada jalan nafas ya ini. Terus kemudian sumbatan total jalan nafas, ini biasanya dia nggak ada nafasnya, tetapi kita masih kasih ketika kita lihat kita rasakan nadinya masih ada, itu aja langsung di RJP rek ya. Maka dari itu pertama itu lihat jalan nafasnya dulu ya. Lihat yang pertama itu adalah dilihat nadinya dulu, terus kemudian jalan nafasnya dulu. Nah, seorang nadi ini nggak ada nafasnya, aja langsung di RJP, dilihat dulu apakah dia ada sumbatan atau hanya perlu rescue breathing seperti itu ya. Breathingnya ini ya, looks, lihat gerakan dinding dadanya, listen, dengarkan dengan stetoskop. Kalau nggak ada stetoskop pakai stetoskop alami ke telinga jenengan. Ada nggak suara jalan tambahan? Terus kemudian rasakan dengan perkusi. Ini ya cara pengkajiannya. Untuk circulation, ya ini ada nggak nadia arteriotisnya, ada tidak tanda-tanda shocknya, kemudian ada tidak perdarahan eksternalnya. Ini ya. Ini disability ya, kesadaran itu kalau di gawat daruratan, di triase yang kita lihat apalagi yang di pre-hospital alarm verbal pain dan on respon. Tapi kalau kita masuk ke retriase apalagi triasenya rumah sakit, kita masuk ke AIS motorik verbal, pakai GCS tetap ya. Kalau kita menemukan GCS-nya di bawah 7 langsung diintubasi ya. Biasanya ada dokternya kalau di rumah sakit, kan nggak ada ya udah perawatnya intubasi ya, tapi harus punya sertifikat ya. Kemudian pupilnya kita lihat, terus kemampuan motoriknya ya. Pengkajian sekundernya ini ya, pengkajian sekunder kalau tadi primer, pokoknya primer itu intinya adalah ABCDE. ABCDE itu primer, harus jenengan ingat. Nah, kemudian pengkajian sekundernya. Nah, di sini kita menggunakan sampel, sign system, allergy, medication, past medical history, last meal sampai event of landing.
geblake piye. Nah, itu harus tahu. Kenapa Bu kenapa sih wong kecelakaan ditakoki geblake piye? Karena dari geblake piye itu kita bisa tahu kira-kira cedera apa atau tuh organ apa yang terlibat pada kondisi cedera tersebut, ya. Untuk mengaji nyeri tetap PQRST, ya. Pokoknya nyeri itu PQRST, ya. Kemudian pengkajiannya head to toe, kalau di primary tadi pokoknya ABC-nya stabil, oke, sudah. Di sekunder kita pemeriksaan ABC tadi, kalau sudah stabil baru kita periksa sekunderinya, ya. Kemudian psikologi sosial, pemeriksaan lab dan lain-lain. Nah, ini waktunya cepat, bisa dilakukan bersama-sama kalau pasiennya sadar, ya. Ini diagnosa keperawatan, ya. Biasanya di IGD hanya ini ya, harusnya dibuat sesuai aja problem, etiologi, simptom PES, baik bersifat aktual maupun risiko tinggi. Terkadang di UGD hanya ditulis masalah keperawatannya aja, padahal harusnya tetap, ya, problem etiologi PES-nya itu harus tetap. Bu nggak sempat, ya, sempat. Terus maka dari itu biasanya perawat kalau harus melakukan ini menangani pasien, dia diberi istirahat, Rek. Jadi nggak seperti Rodi gitu ya. Ada pasien ini selesai ganti kayak master chef gitu, enggak. Kenapa dia sama suluh askap? Supaya dia istirahat dulu karena kondisi kedaruratan tegang. Jadi berilah waktu dia untuk menarik nafas, ya. Kemudian supaya menata emosinya juga, ya. Ini prioritas masalah ditentukan berdasarkan besarnya ancaman terhadap kehidupan pasien. Ini contohnya masalah keperawatan pada pasien gawat darurat, ya. Ini contohnya, ya. Rencana tindakannya, ini tindakan mandiri, ya. Head exchange lift itu kita boleh, ya. Suction pasang opa. Nah, tapi kalau kita memasang ini intubasi itu pada kondisi tertentu baru boleh. Ini contoh intervensi keperawatan, ya. Ini contohnya, evaluasinya ini, ya. Jadi tingkat kegawatan 5 menit, 15 menit, 1 jam. Tidak ada 2 kali 24 jam. Jadi yang buat resume di gadar sampai 3 sampai 2 jam pasiennya nggak digadar, Rek. Ya 5 menit, 15 menit, 30 menit, paling lama 1 jam, ya. Dokumentasinya, ya. Ini model dokumentasinya, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, baik. Ya. Itu tadi tentang perkenalan awal, maksudnya tentang keperawatan gawat darurat. Nah, nanti kita bertemu lagi, kita langsung sesi tanya jawab karena untuk kuliahnya ini cukup lama, mohon nanti diperhatikan. Kemarin sudah saya kasih ininya untuk materinya, dan ini untuk sedikit penjelasan karena saya nggak membahas semuanya karena materi sudah saya sampaikan kemarin, sudah saya berikan, jenengan tinggal membaca mendengarkan ini dongeng saya, kemudian di pertemuan selanjutnya kita tinggal tanya jawab, begitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya dan sabar menunggu video ini. Oke, ya, membuat video itu ternyata butuh mood, ya, supaya wajah saya nggak kelihatan crowded. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.